Jika selama ini kita berusaha untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kita jaga, puasa Ramadan kemarin kita berpuasa dengan sebaik-baiknya, bacaan Al-Qur'an kita setiap hari kita menjaga bacaan Al-Qur'an kita, zikir pagi dan petang, dan semua bentuk ibadah kita berusaha untuk melaksanakannya. Namun setelah itu, jangan pernah merasa bangga dengan ibadah yang telah kita lakukan tersebut. Jangan pernah masukkan rasa bangga ke dalam diri kita dengan ibadah yang kita lakukan tersebut, karena sesungguhnya kita tidak mampu melakukannya kecuali atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula lana wala quwwah illa billah. Tidak ada daya dan upaya dari kita kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk menjawab panggilan azan, ketika muadzin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita dianjurkan untuk menjawab dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya dari kita untuk menjawab panggilan azan, untuk melaksanakan sholat tersebut, melaksanakan ibadah tersebut, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali daya dan upaya kekuatan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berbangga dengan ibadah yang kita lakukan, yang kemudian membuat kita meremehkan orang lain yang mungkin belum sempat melakukan apa yang kita lakukan. Sesungguhnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ada seseorang yang rajin beribadah kepada Allah SWT, yang semangat beribadah kepada Allah SWT, banyak ibadahnya kepada Allah SWT, tapi justru ibadahnya tersebut menjadi sebab dia dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Dan ada orang yang mungkin terjatuh ke dalam dosa, mungkin terjatuh ke dalam maksiat, tapi justru dosa dan maksiat itu menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hal tersebut? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang rajin beribadah, dia sholat, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membaca Al-Quran, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ibadahnya tersebut membuat dia gurur, bangga diri, sehingga dia melupakan bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap ini hasil kerja kerasnya dia, semangatnya dia dalam beribadah, dia bangga terhadap apa yang dia lakukan, sehingga dia menganggap orang lain tidak bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan. Allah murka dengan hal ini, menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka. Dan ada seorang pendosa melakukan dosa dan maksiat, tapi setelah dia melakukan dosa dan maksiat tersebut, dia menyesali apa yang dia lakukan, sehingga setiap kali dia mengingat dosa yang pernah dia lakukan itu, dia langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan dia orang yang banyak beristighfar, yang dengan itu dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berbangga diri dan meremehkan orang lain. Kita tidak tahu keadaan orang lain, atau mungkin saja kita tidak melihat ibadahnya yang begitu banyak, tapi ada satu ibadah rahasia yang selama ini dia rahasiakan, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka jangan pernah berbangga diri, selalu merendah diri, selalu menganggap kita lebih kurang daripada orang lain, sehingga dengan itu akan memotivasi kita juga untuk bisa melombai orang lain dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.